warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katrina Nori dengan NIM 242545210818 dari Program Studi Pengelolaan Agribisnis jurusan Bisnis Pertanian. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani, di mana ada 4 kali pertemuan dengan materi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu materi perencanaan agribisnis, yang kedua materi perencanaan agribisnis, yang ketiga yaitu pengorganisasian, yang keempat pengelolaan produksi manajemen agribisnis. Materi pada minggu pertama yaitu tentang konsep manajemen agribisnis. Agribisnis sendiri adalah tentang usaha pertanian yang menganut konsep dari hulu hingga ke hilir untuk menghasilkan keuntungan secara bersama. Konsep dasar manajemen adalah mengatur, mengelola, mengorganisasikan dalam satu bisnis untuk menghasilkan keuntungan bersama. Di sini juga membahas tentang pertanian secara luas dan sempit. Pertanian secara luas yaitu mencakup budidaya, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sedangkan pertanian secara sempit yaitu hanya konsep budidaya saja. Fungsi manajemen ada 5 yaitu POACE. P yaitu planning atau perencanaan, O adalah organizing atau pengorganisasian, executing adalah pelaksanaan, controlling adalah kontrol, dan evaluasi. Materi kedua yaitu tentang sistem perencanaan agribisnis. Perencanaan sendiri yaitu serangkaian langkah atau tujuan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Perencanaan dalam agribisnis dan usaha tani adalah serangkaian tindakan yang sistematis untuk usaha atau keberlanjutan agribisnis ke depannya. Di mana jenis-jenis perencanaan itu ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang berjangka panjang atau luas. Yang kedua, perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang hanya sudah akan dilakukan atau dipraktikkan yang sudah ada jalannya. Yang ketiga yaitu perencanaan jangka panjang, yaitu lebih dari usia 5 tahun. Yang keempat, perencanaan menengah, yaitu dengan budget di bawah 2-3 tahun. Yang kelima, perencanaan jangka pendek, yaitu tahunan atau 1 tahun. Komponen perencanaan dalam manajemen agribisnis dan usaha tani, di mana ada 4, yaitu perencanaan produksi, perencanaan pemasaran, perencanaan keuangan, dan perencanaan risiko. Di mana perencanaan produksi adalah serangkaian langkah komponen perencanaan dalam manajemen agribisnis dan usaha tani. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan pemasaran, dan perencanaan risiko. Di mana perencanaan produksi adalah di mana suatu rencana atau serangkaian kegiatan untuk mengolah sesuatu barang atau jasa. Perencanaan keuangan yaitu di mana suatu sistem manajemen untuk mengatur keuangan atau modal untuk keberlanjutan usaha. Yang ketiga yaitu perencanaan pemasaran. Ini gimana memasarkan, apakah memasarkan secara langsung, secara online, maupun secara iklan di media sosial. Yang keempat yaitu perencanaan risiko. Perencanaan risiko yaitu bagaimana kendala yang dihadapi selama proses produksi dan evaluasi yang akan dilakukan. Struktur dalam organisasi manajemen agribisnis dan usaha tani. Yang pertama yaitu struktur fungsional, di mana pembagian struktur fungsional ini berdasarkan pembagian yang spesifik. Yang kedua yaitu struktur matriks, memiliki atasan yang mungkin bekerja sama di dalam setiap departemen. Yang ketiga yaitu struktur tim, di mana memastikan setiap tim mampu bekerja sama satu sama lain. Di mana memilih struktur yang tetap ini harus mengidentifikasi tugas-tugas dan perencanaan di bidang tersebut. Materi pada pertemuan keempat yaitu pengelolaan produksi dalam manajemen agribisnis dan usaha tani. Pengelolaan produksi sendiri yaitu serangkaian langkah atau serangkaian proses untuk melakukan proses produksi bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa. Di mana produksi itu ada input, di mana input tersebut adalah modal, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lainnya.
dan ada output. Output merupakan apa barang yang akan dihasilkan atau jasa yang akan dihasilkan dan bagaimana proses pemasarannya. Definisi produksi di sini adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk mencapai suatu keberhasilan dari proses mengolah bahan baku sehingga sampai ke pemasaran. Dimanapun pemasaran harus melakukan serangkaian beberapa langkah, yaitu mulai dari iklan dan pemasaran secara langsung atau mencari target pasar. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu intensifikasi, di mana memaksimalkan keuntungan dengan lahan yang terbatas. Dua, ekstensifikasi, di mana memperluas lahan untuk memperluas budidaya. Contohnya, misalnya memiliki sawah yang hanya beberapa hektar, tetapi dengan hal tersebut kita dapat memaksimalkan produksi dengan penambahan pupuk atau mungkin penanaman bibit unggul. Sedangkan ekstensifikasi yaitu perluasan lahan, yaitu kita memperluas lahan atau menambah lahan, di mana misalnya kita memiliki sawah sedikit, itu bisa diperluas dengan membeli lahan baru atau mungkin menyewa lahan-lahan di tetangga. Yang kedua yaitu menganalisis atau otomatis, di mana kita membuat berbagai macam produk untuk meningkatkan harga jual. Misalnya singkong bisa diolah menjadi keripik, tepung dan berbagainya, sehingga